Ya, mungkin bisa ke Pak Junaidi saja barangkali ya, biar nanti Pak Herman setelah stabil jaringannya. Ya baik, karena sudah mau dekat maghrib. Silakan Pak Junaidi, langsung perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Adi. Saya asli putra daerah Morowali Utara dan saya tugas di Morowali Utara, Kecamatan Mamosalato, Desa Kolbawah, tepatnya di SMPN 3 Mamosalato. Eh, saya bertugas sudah 5 tahun lebih, eh, dari 2019, PNS? CPNS PNS? ya CPNS Sudah? 2019. Oh, CPNS Masya Allah. 2019. Oke. Ya, baik ya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak ya. Bapak menjadi seorang guru ya, tentunya profesi yang sangat sulit sebenarnya ya. Menjadi guru itu mungkin bagi sebagian orang biasa-biasa saja, tetapi bagi sebagian orang itu sangat susah ya. Yang sulitnya itu bukan pada mengajarnya sebenarnya, karena semua orang memiliki kemampuan untuk mengajar, tetapi yang membedakan adalah caranya mengajar. Kalau untuk menyampaikan, mungkin semua orang bisa menyampaikan ya. Tetapi teknik, strategi, cara yang ditempuh oleh setiap guru itu berbeda. Tergantung eh, kemampuan guru itu sendiri, ya, kompetensi yang dimiliki tadi. Nah, kira-kira menurut Pak Junaidi, ya, eh, yang sudah Bapak lakukan selama ini, bagaimana metode ya, metode-metode mengajar apa yang Bapak kuasai yang sudah Bapak terapkan di dalam proses pembelajaran. Silakan. Metode yang saya biasa gunakan tergantung dengan kondisi siswa. Biasa saya gunakan metode ceramah, diskusi, kelompok, Bapak atau mengajar di kelas berapa? saya mengajar di kelas 1 sampai 3 SD, SMP, SMP. SMP. Oke, SMP baik. Iya, ya. iya, SMP. Nah, berarti punya tantangan sendiri kalau SMP ya, beda dengan SD ya. Nah, berarti metode yang Bapak pakai tadi adalah metode ceramah, diskusi, kemudian Kelompok, iya, metode diskusi. metode diskusi, diskusi Ya, kelompok ya. Metode itu banyak sekali, Pak. Apakah hanya dua itu saja metode yang Bapak pakai? Kalau untuk metode ceramah biasa. itu metode yang sudah digunakan dari zaman dahulu kala, ya, dari zaman eh, paling tua. Metode itu memang sudah digunakan oleh setiap guru dan untuk profesi yang lain pun ya, kalau untuk dia Karena menyampaikan si gagasannya ya, tentu lewat ceramah ya. Ya, silakan. Kenapa tidak menggunakan karena metode-metode yang lain, Pak? karena saya lebih memilih metode ceramah karena saya punya siswa itu, Ibu, kalau lebih apa kalau agak berbeda dengan siswa yang lain begitu. Sehingga saya lebih dominan menggunakan metode ceramah dengan metode diskusi. Ya, sementara metode cooperative learning ya, PBJL, PBL itu lebih menarik sebenarnya untuk digunakan ya, metode konstruktif, metode apa kreatif Thinking. yang sekarang lebih banyak metode-metode yang menarik ya. Kenapa tidak Bapak pilih metode itu? Ini, Ibu, saya punya tempat tugas itu kebetulan itu di pedalaman, apa bukan di pedalaman, di pesisir, tidak ada jaringan. Jadi saya dulu itu mengajar hanya mengajar saja. Baru ini saya tahu dengan kuliah PPG ini baru saya tahu ada PBL, ada itu, seperti itu. Karena daerah kami itu, Bu, waktu pas pertama saya tugas saja, jalan itu susah sekali diakses. Bahkan kita pernah pertama masuk itu longsor, tidak bisa sepeda motor ke sana, Ibu. Iya, iya.
Baru Terus nggak ada sarana jaringan. prasarananya bagaimana? Di sekolah itu Nah, sarprasnya gimana, Pak? nah, sekarang Apakah ini ya? sekarang ini alhamdulillah ya dengan adanya teman-teman yang sudah PPG kan, dan kita juga alhamdulillah kemarin sudah beli Starlink. Jadi prasarana itu macam Infokus sudah ada untuk saat ini. Oke. Sudah ya. Ya, jadi begini maksud saya. Kalau untuk metode, Pak, tidak ada kaitannya dengan fasilitas sebenarnya. Jadi Ya. metode itu bisa kita combine dengan kita punya inovasi-inovasi di dalam mengajar. Ya, kita Ya. harus menggunakan metode-metode yang sangat banyak saat ini ya, yang itu bisa kita jadikan sarana kita, apa namanya, kita media kita untuk mengaplikasikan itu. Jadi coba Bapak lihat ya metode-metode apa namanya itu sosiodrama bisa, role playing bisa. Ya. Ya, kalau untuk metode selain diskusi mungkin bisa dikombin dengan metode-metode cerita di situ ya, Ya. storytelling. Kemudian permainan-permainan, ada tadi role playing, itu yang menarik, Pak. Kemudian kita Ya. bikin sendiri kartu-kartu, model kartu-kartu, bermain-main game di situ ya, mendebak-mendebak kata. Nah, itu maksud saya. Jadi, kita tidak hanya terpaku dengan metode ceramah atau diskusi-diskusi itu sudah biasa ya. Jadi supaya ada seninya tadi, ada unsur seninya di situ. Jadi Ya, bagaimana Ibu. kita itu sedikit berkreasi begitu Pak. Jadi mengajar itu memang melibatkan emosi, melibatkan kreativitas kita, full action kita di situ dalam mengajar. Jadi bukan cuma sekedar mentransfer of the knowledge mata ya, tapi bagaimana kita mentransfer of personality, Ya, kepribadian Ibu. kita dari penampilan kita, ucapan kita, kemudian cara kita mengajar itu juga harus menarik begitu, memberikan Ya. mereka motivasi, kemudian kreativitas kita dituntut sebagai seorang guru. Makanya walaupun kita mengajar di pedalaman, Pak, itu tidak menutup kemungkinan kita juga harus mempunyai sesuatu yang baru untuk mereka, agar mereka semangat di dalam belajar, datang ke sekolah, mereka merindukan kita dengan gairah kita mengajar yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Ya, itu maksudnya. Jadi usahakan Bapak memiliki cara-cara, metode atau strategi yang itu adalah strategi yang sangat menarik ya, yang cara-cara itu kita tempuh. Seperti itu. Nanti Bapak baca-baca lagi buku-buku tentang metode strategi Ya. pembelajaran ya. Oke. Siap. Nah, kemudian ya, model-model pembelajaran ya, itu TPACK juga ya, teknologi pedagogi konten knowledge ya. Nah, bagaimana penerapan TPACK itu di dalam modul Merdeka Belajar? Silakan Bapak jabarkan. Seperti apa? PPCK itu proses pembelajaran yang menggunakan teknologi. Eh, Misalkan mengajar menggunakan PowerPoint, Infocus, PowerPoint, dan pembuatan soal menggunakan quizzes, ulangan menggunakan Google Form, Hmm? Bagaimana model? Ya, penerapannya, Pak. Jadi begini, jadi contohnya seperti menjabarkan TPACK dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi dalam kegiatan pendahuluan, persepsi, motivasi, bagaimana penerapan TPACK-nya itu Bapak jabarkan? Seperti apa Pak? Gitu. Bapak paham ya? penjabaran Dalam TPACK. modul itu kan ada di situ Pak. Bapak Ya, jabarkan tidak di dalam modulnya Bapak? Di dalam modul. Oke, baik. Selanjutnya Bapak silakan mengaji Pak. Silakan baca Al-Qur'annya. Ya. Silakan Bapak baca Al-Qur'annya. Baca surat
Baca surah Al-Baqarah. Jangan Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-Maidah. Silakan baca Al-Maidah ayat 1 sampai 2. Silakan. Ya, silakan Pak Firman. Ya, Pak Junaidi ya, maaf Pak Junaidi ya. Ayat Ya. 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما تتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلاعد ولا أمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام ولا يجرمنكم سنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul azim. Ya, baik. Silakan Bapak tulis kembali ayat surah yang sudah Bapak baca barusan ya. Silakan ditulis seindah mungkin ya. Eh, saya sampaikan kepada Pak Junaidi, diperbaiki bacaannya ya Pak ya. Bapak lancar membaca Al-Quran, Ya. tetapi masih belum sempurna ya. Mahrajul hurufnya, panjang pendeknya ya itu nanti diperbaiki Pak ya. Kita perbaiki sendirilah.